Dan saya hormatin Bapak Ketua Umum KCP Pak Haji Iwan Kurniawan, Bang Michael, salah satu tim IT dari kami, Pak Marfi juga bagian dari kami, teman-teman dia yang saya cintai. Terima kasih atas undangan kehadirannya ya, walaupun mendadak ya Pak Moses ya, karena memang acara dia mendadak. Izin, saya sebetulnya sudah hampir 1 bulan di sini Pak melakukan riset, diminta oleh ketum. Pertanyaan ketum cuma satu, kenapa hasil survei kepuasan publik Bapak Presiden Republik Indonesia di Papua itu di atas 80%, tapi tidak berbanding lurus dengan hasil Pilgub 2024 khusus ke pasangan Mario yang notabene didukung penuh oleh semua kekuatan partai pemerintah. Itu satu. Yang kedua, kenapa hasil Pilgub di putaran pertama itu hasilnya tidak sesuai dengan hasil Pilpres di perolehan suara Bapak Presiden Prabowo di Papua. Kalau nggak salah kurang lebih saat itu dapat 60% lebih ya, 60% sekian. Selama hampir 1 bulan ini saya melakukan riset, ternyata persoalannya satu, persoalannya branding. Ya, jadi voter belum banyak mengetahui bahwa pasangan Mario ini didukung oleh Presiden Republik Indonesia yang kebetulan juga Ketua Umum Gerindra. Maka saya mengusulkan kepada Pak Iwan, brandnya diganti saja menjadi Prabowo Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur adalah Mario. Papua Baru, Papua Maju. Jadi tren nasionalnya tersampaikan terhadap voter secara langsung. Saya sudah melakukan survei melalui telepon di 1200 responden dan hasilnya cukup lumayan. Paslon 01 mendapatkan 38,4%. Lalu kemudian pasangan Pak Matius mendapatkan 41,3%. Lalu kemudian yang belum menjawab ternyata tinggi Pak. Di Papua ini yang swing voternya tuh kurang lebih sekitar 20%. Jadi mohon maaf mesti saya sampaikan Pak Ketum, karena ini fakta. Jadi belum ada yang berani declare Pak siapa yang akan menjadi pemenang di PSU Pilgub besok 6 Agustus 2025. Belum ada yang pasti Pak, karena swing voternya yang belum menentukan pilihannya cukup tinggi, walaupun Mario ada unggul sekitar 3% lebih ya, itu kan ada di 3-4%, ada di magic error. Persoalannya kemudian adalah di swing voternya tinggi Pak, 20%. Jadi tidak ada calon yang dominan maupun calon yang kuat. Jadi memang kalau pertanyaannya siapa calon yang kuat, hari ini belum tergambar Pak. Terbuka aja, walaupun saya diminta oleh Gerakan Cinta Prabowo, tapi saya harus mengatakan fakta di lapangan apa adanya. Hari ini, sampai hari ini belum ada calon yang begitu signifikan kuat bisa memenangkan PSU Pilgub di 2025 besok. Lalu pertanyaannya, kenapa Pak? Memang ada beberapa keunggulan. Memang paslon 2 ini selain memang didukung oleh Bapak Presiden selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Kimpres pendukung pemerintah, ya Pak, ada di posisi paslon 02. Lalu kemudian orang melihat bahwa rekam track recordnya Pak Matius dan Pak Aryoko begitu bagus Pak, ya kan? Lalu kemudian diterima oleh lebih oleh aparatur sipil negara Pak. Paslon 02 ini sama
mungkin keluarga daripada TNI Polri, kemudian ada beberapa dominan tokoh adat ya menerima paslon 02. Cuman ada isu negatif yang membuat, mohon maaf Pak, yang membuat paslon 02 ini stuck Pak. Apa itu persoalannya? Isu negatif yang berkembang kuat di akar rumput Pak. Pertama adalah isu identitas kedaerahan Pak, di mana diketahui Pak Matius ini ya kan ternyata bukan berasal dari Papua ya Pak? Ya apa ya, berasal dari Mampi Papua Selatan ya Pak ya? Iya, itu fakta yang saya temukan Pak di lapangan. Ya kan, walaupun saya diminta oleh tim 02, tapi saya harus menanyakan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, ternyata Pak Matius ini seorang mualaf, di mana kebetulan mayoriti voter kita kan beragama Nasrani ya Pak, betul Pak? Itu fakta yang saya temukan di lapangan. Yang ketiga adalah banyaknya mengaitkan dengan pendekatan keamanan yang kaku, sehingga karena dia seorang polisi, masyarakat agak ketakutan dan lain hal. Pertimbangan tiga hal itu yang membuat tren kenaikan paslon 02 tidak terlalu signifikan, atau dia tidak bisa mengejar hasil perolehan suaranya Bapak Presiden di Pilpres bisa 60%, maupun apalagi terhadap survei tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Republik Indonesia di Provinsi Papua itu di atas 80%. Begitu Pak Ketum, mesti saya sampaikan apa adanya Pak Ketum. Satu hal lagi Pak, ini partisipasi Pak. Kemarin kalau nggak salah 70 di putaran pertama ya, pasca sebelum PSU itu sekitar 71%, 70% partisipasinya. Nah ternyata Pak mengalami penurunan Pak. Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah masyarakat itu udah mulai apatis Pak pasca putusan PSU itu. Jadi acuh nggak acuh terserah siapapun siapa pemimpin, jadi sudah sedikit apatis. Lalu kemudian ya mungkin karena panjangnya Pak prosesnya dari mulai 19 November dulu kan 2024, lalu harus PSU, sekarang hampir satu kemudian, lalu setelah MK putusan MK, lalu kemudian 1 bulan kemudian terjadi PSU tanggal 6 Agustus Pak. Ini yang membuat partisipasi rendah. Dan saya harus sampaikan Pak apa adanya. Saya mohon maaf Pak ya, karena saya orang riset, saya harus menyatakan apa adanya. Saya menemukan keinginan dari voter Pak hampir 70%. Dari 1.200 koresponden saya yang minta itu Pak, 67%-nya ternyata menginginkan uang Pak dalam proses PSU tersebut. Ini fakta yang memang mesti saya sampaikan ke teman-teman ini juga, biar masyarakat coba dibantu edukasi Pak. Itulah bahwa PSU itu bukan hanya sekedar bagi-bagi uang, bukan hanya sekedar tentang siapa yang memberi uang, bukan hanya sekedar tentang apa yang dia dapat sesaat, tapi kan tentang masa depan Papua ke depan. Itu dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi Pak, saya berharap mengapa teman-teman media diundang memberikan edukasi yang cukup terhadap masyarakat Papua Pak. Lalu kemudian ada keinginan dari teman-teman GCP, ada sinergitas antara pembangunan pemerintah pusat dengan daerah ya, sinergis antara presiden dan gubernurnya. Lalu kemudian Pak, ternyata Pak KPU sendiri, saya tanya, tahu nggak bahwa PSU itu akan dilaksanakan kapan? Sebagai masyarakat nggak tahu Pak, nggak tahu mereka kapan. Ini peran KPU juga dalam sosialisasi teman-teman media ya, tolong dikritisi juga. Nggak tahu Pak, saya tanya kapan, ada yang bilang 10 Agustus Pak. Pada jawabannya tanggal 6 Agustus
10 Agustus ada yang nggak tahu sama sekali. Itu Pak, ini juga menjadi PR kita, stakeholdernya tidak hanya KPU Pak, kita juga selalu masyarakat ya, wartawan apalagi, coba mendeliver informasi ke akar rumput bahwa PSU itu akan dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2025. Ada surveinya tuh, ya kan? Berapa persen yang nggak tahu coba lihat. Ada surveinya juga di atas Bik. Bukan yang itu, ini kok, bukan ini datanya Bik. Ada data, bukan data yang lain. Bukan itu juga. Jadi kurang lebih Pak, hampir 20% voter tuh nggak tahu Pak, kan ada PSU. Betul Pak, yang mesti sampaikan. Makanya mungkin KPU juga karena waktu yang terbatas, atau mungkin karena keterbatasan anggaran juga, atau karena kondisi demografi yang begitu jauh. Ini Pak, yang tahu tanggal 6 Agustus itu cuma 60% Pak. Yang tahu, sisanya tuh mereka nggak tahu, bahkan ada yang jawab yang salah. Makanya ke teman-teman media online, cetak, televisi atau apa, dibantulah kan sedikit ke teman-teman untuk menginformasikan bahwa pelaksanaan PSU itu tanggal 6 Agustus, walaupun sebetulnya itu adalah tugasnya KPU. Terus kalau sini PPD ya, kalau di Jawa kan kalau PPK, kalau sini PPD, KPPS-nya, Panwasnya, Bawaslu-nya dan lain-lain. Bahwa memang fakta di lapangan masyarakat tidak mengetahui kapan waktu pelaksanaan PSU tersebut. Pasca putusan MK tersebut, PSU ini malah menjadi ajang buat masyarakat gimana caranya untuk mendapatkan uang. Hampir semua koresponden itu memilih paslon itu minta sesuatu Pak, karena uang. Kalau begitu buat apa PSU Pak? Ya kan, siapa uang yang kasih uang banyak sudah dapat dipastikan Pak, mereka lah pemenangnya. Makanya semua perangkat pemilu, TNI Polri, KPU, Bawaslu, ya kan harus mengawasi proses sampai tingkat TPS Pak, sampai akar rumput. Hampir semua yang saya tanya itu dalam menentukan pilihannya itu karena ini dibayar Pak. Karena pengalaman kemarin memang mungkin ya, baik dari paslon 02 dan 01 mungkin melakukannya, melakukan yang sama, sehingga di PSU ini juga keinginan voter itu menginginkan uang Pak. Ini yang paling bahaya. Mau sampai kapan Papua yang begitu kaya raya ini, ya kan, hanya dikuasai oleh yang pemilik uang, oligarki. Itu Pak, sayang sekali Pak, uang negara begitu banyak dikeluarkan 2 periode. Coba kalau uang itu dipakai untuk pembangunan, coba saya lihat anggaran juga cukup besar 2 pilkada di 9 kabupaten ini. Nah, memang yang kalau saya tanya, paslon atau figur yang paling disukai masyarakat hari ini Pak Matius Pak, jujur. Tapi memang kayaknya juga nggak jauh Pak. Jadi saya kelihatan baik paslon 01 maupun 02 itu udah pendukung DH masing-masing Pak, sudah nggak bisa berubah. Baik paslon 01, 02 yang sekarang harus dipikirkan oleh mereka adalah bagaimana caranya meningkatkan partisipasi tinggi. Yang kedua, swing voternya siapa yang punya strategis yang gitu, yang 20% itu menarik, itu yang menang Pak. Jadi hari ini saya sampaikan belum ada paslon yang pasti siapa pemenang, belum Pak. Karena swing voternya tinggi. Walaupun Pak Matius agak sedikit leading ya di pertanyaan siapa calon gubernur yang dipilih. Pak Matius memang di atas 40, tapi Pak Nur juga nggak begitu jauh Pak. Itu Pak. Jadi pemenang hari ini versi kami dari jaringan survei independen, saya harus sampaikan Pak, paslon yang mampu meyakinkan swing voter yang sebanyak 20% itu untuk memilih mereka, itu yang menang. 4% hari ini
bisa kalau misalkan pasangan 001 Pak Iwan mampu meyakinkan swing voter 10% aja lewat paslon Bapak Pak. Walaupun Bapak sekarang mau ganti brand dari branding presiden dimunculin, tapi kalau Bapak tidak mampu meyakinkan swing voter yang 20% ini, kerja keras Pak, masih ada waktu. Selamat bekerja Pak Ketum, gitu ya. Jadi jangan terlalu jumawa karena ini hasil survei yang ya ini menurut saya masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh teman-teman KCP. Ya, teman-teman KCP juga harus berjuang keras, sentuh langsung Pak masyarakat, edukasi langsung ke tingkat voter, bahwa pendidikan kasih edukasi ke mereka bahwa uang itu bukan segalanya, bahkan mampu menghancurkan Pak. Ya, kalau begitu pilgub ini siapa yang paling banyak uang adalah pemenang. Kalau memang tolak ukurnya adalah uang, itu yang mesti diedukasi Pak. Kasihan Pak, Papua ini udah cukup panjang perjalanan Pak, ya kan? Begitu kaya raya dan lain-lain. Itu, tapi ya mungkin karena kondisi ekonomi atau mungkin karena tradisi selama ini. Saya jujur baru pertama kali saya nangani pilkada di Papua, saya kaget. Memang hampir di semua daerah Pak di Indonesia melakukan itu, tapi race-nya itu Pak nggak sebesar di Papua. Orang menginginkan lebih ke transaksional full. Itu kalau Jawa race-nya di bawah 30-40%. Di sini Pak dominan masyarakat, ya mama papa kita ini pengen uang dalam pemilihan. Kalau itu mereka nggak pergi dan mereka nggak mau memilih pasangan masing-masing. Begitu, saya mohon maaf, ini fakta yang mesti saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi tidak sesuai dengan apa yang harapan Pak Ketum sampai hari ini ya, tapi kan masih bisa berubah. Selamat bekerja keras Pak 002. Ini belum apa-apa. Saya sendiri orang statistik, saya sendiri orang survei, tidak mau ngeklaim declare bahwa ini 002 akan menang atau misalkan 01 akan menang. Masih jauh Pak, karena sebagian besar juga kurang lebih sekitar, kalau 200.000 itu dari DPT kan kurang lebih sekitar 200 sampai 300 voter yang belum menentukan pilihan, masih bimbang apakah ada migrasi baik dari 01 pindah ke 02 maupun 02 pindah ke sebaliknya. Yang jelas bahwa 20% dari voter, dari pemilih belum menentukan pilihan, masih ngambang. Demikian, nanti saya buka ruang diskusi kalau memang ada sedikit